Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong sampah yang ada di bawah meja itu dibersihkan dahulu. Untuk meja yang tidak rapi itu tolong dirapikan dulu dan kursi-kursinya. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ari sama Riki, Pak. Kelas dipersilakan untuk memimpin doa sebelum mulai pelajaran pada hari ini. Amin. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terlebih dahulu pada materi minggu kemarin, manusia purba di Indonesia atau sejarah, ciri-ciri dan jenis-jenisnya manusia purba yang ada di Indonesia. Untuk Andi, apakah masih ingat materi minggu kemarin itu ciri-ciri dari manusia purba yang ada di Indonesia? Jenisnya itu ada 7, Pak. Yang pertama itu ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua Homo soloensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Pithecanthropus mojokertensis, yang kelima ada Homo bajakensis, dan yang keenam ada Homo valensis, yang ketujuh ada Homo sapiens. Yang disebutkan Andi tadi dari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua ada Homo soloensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, yang keempat Pithecanthropus mojokertensis, yang kelima ada Homo bajakensis, yang keenam ada Homo floresiensis, yang ketujuh Homo sapiens. Oke, itu ya yang dari jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia tadi. Oke, untuk materi minggu ini, masa berburu dan mengumpulkan makanan, ciri-ciri atau kehidupan di berbagai bidang. Untuk yang materi ini, apa ada yang sudah tahu atau mungkin semalam sudah belajar? Silakan. Materi minggu ini atau hari ini itu judulnya ciri-ciri manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ciri-cirinya, masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, antara lain masyarakat bersifat nomaden, mereka hidup mengembara, pindah dari tempat ke tempat yang lain, hidup dalam kelompok kecil, memenuhi kebutuhan dan berburu dan mengumpulkan makanan yang ada di sekitar. Kegiatan berburu yang dilakukan sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Di samping itu mereka juga mengumpulkan makanan, misalnya umbi-umbian atau buah-buahan dan daun-daunan. Untuk peralatan yang digunakan masih bersifat kasar yang terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Untuk kehidupan di berbagai bidangnya, yaitu ada kehidupan di dalam keadaan lingkungan untuk menghindari dari panas, hujan, dan bahaya hewan buas. Manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan pada masa ini masih mendapatkan bahan makanan secara langsung dari alam, baik dengan berburu maupun mengambil hasil alam. Yang kedua itu kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan di dalam keadaan lingkungan untuk menghindari dari panas, hujan, dan bahaya hewan buas. Manusia masa berburu dan mengumpulkan makanan pada masa ini masih mendapatkan bahan makanan secara langsung dari alam, baik dengan berburu maupun mengambil hasil alam.
Yang kedua itu kehidupan ekonomi. Kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih sangat bergantung pada alam. Kebutuhan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan. Yang ketiga itu ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada masa ini manusia menjalankan kehidupannya dengan berpindah-pindah atau tidak menetap. Manusia pada masa berburu ini mengumpulkan makanan tingkat sederhana, hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil. Anggota kelompok laki-laki melakukan pemburuan, sementara yang perempuan itu melakukan atau mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan serta hewan kecil. Untuk kehidupan budayanya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka sudah mengenai api dalam kehidupan sehari-hari. Jadi api menjadi hal penting bagi masa ini karena digunakan untuk meramu makanan, pencahayaan di malam hari, dan mengembangkan teknologi. Pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu. Meskipun masih berbentuk kasar, alat-alat masa berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana antara lain alat-alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, dan pahat genggam atau kapak genggam. Untuk alat serpih yang digunakan untuk pisau, serut, burdi, mata panah, dan untuk mengulik umbi-umbian. Alat serpih dibuat dengan cara memukul bongkahan batu menjadi pecahan-pecahan kecil yang berbentuk segitiga, trapesium untuk setengah bulat. Alat ini tidak dikerjakan lebih lanjut dan digunakan untuk alat pemotong, burdi atau penusuk. Alat serpih ada yang dikerjakan lagi menjadi mata panah dan ujung tombak. Selanjutnya alat dari tulang belulang atau tanduk. Pada zaman ini secara arkeologis disebut dengan zaman Paleotikum. Zaman Paleotikum dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Untuk budaya Pacitan itu, kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak, tapi tidak mempunyai tangkai atau alat penetak. Karena tidak memakai tangkai maka disebut kapak genggam. Yang kapak genggam selain ditemukan di Pacitan juga ditemukan di Sukabumi dan Ciamis. Selain kapak genggam juga dikenal jenis lain yakni alat serpih. Serpih digunakan untuk menguliti binatang buruan dan mengiris daging atau memotong umbi-umbian seperti pisau pada masa sekarang. Yang kedua itu ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong banyak ditemukan alat dari tulang. Alat-alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk mengorek umbi-umbian. Selain itu ada juga yang disebut flex, alat-alat kecil yang dibuat dari batu yang indah. Alat-alat dari tulang semacam alat penusuk seperti belati dan tanduk rusa banyak ditemukan terutama di Gua Sampung, Ponorogo. Alat ini digunakan untuk mengorek umbi dan keladi dari dalam tanah. Oke. Untuk materi ini
Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Oke, coba kalau sudah jelas, coba untuk Aan, apa sih alat-alat dari batu inti itu? Alat batu inti terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Untuk tugas selanjutnya kita ke materi yang minggu depan. Tolong resume tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nanti kita bahas terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi yang akan datang. Oke, mungkin cukup saja. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.